Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan. Jumat tanggal 9 Januari 2026, hari masih muda, matahari belum sepenuhnya menuntaskan wudhu paginya. Namun, langkah-langkah telah berangkat dari rumah masing-masing dengan niat yang sama. Mencari terang di awal tahun yang belum ditulisi nasib. Di Hotel Grand Senior, ruang pertemuan bukan sekadar dinding dan kursi, ia menjelma mihrab kebangsaan. Tempat doa disusun rapi bukan hanya untuk diri, tetapi untuk negeri yang sering letih menanggung beban sejarahnya sendiri. Pengajian rutin ke-44 bukan angka sembarang, ia usia kesetiaan, ia bilangan istiqomah, ia bukti bahwa iman tidak tumbuh dari gegap gembita, melainkan dari kesediaan hadir meski hujan, meski lelah, meski dunia menawarkan alasan untuk absen. Haji Muhammad Yosutomo dalam perannya sebagai pembina tidak berdiri sebagai pemilik kebenaran. Ia hadir sebagai penjaga niat, sebagai penanda arah bahwa mengawali tahun tidak cukup dengan pesta dan resolusi kosong, tetapi dengan doa yang sungguh-sungguh dan ikhtiar yang rendah hati. Pengajian ini katanya bukan dengan suara menggurui, melainkan dengan nada seorang ayah. Adalah kumpulan doa agar sepanjang tahun 2026 menjadi lebih baik dari tahun-tahun yang telah kita lewati. Lebih baik bukan berarti tanpa masalah, tetapi lebih tabah menghadapinya. Lebih baik bukan berarti kaya berlimpah, tetapi adil dalam berbagi. Lebih baik bukan berarti suci tanpa celah, tetapi jujur mengakui salah dan berani memperbaiki. Negeri ini sering pandai berpidato namun gagap mendengar jeritan sunyi. Sering lihai berjanji namun lupa menepati. Sering mengatasnamakan rakyat namun jauh dari denyut hidup mereka. Maka pengajian bukan pelarian, ia justru keberanian untuk menatap wajah bangsa di cermin nurani. Ustadz Afif Jakaria MPD datang bukan sebagai selebritas mimbar, melainkan sebagai penenun makna. Siraman rohaninya tidak memukul, tidak menyudutkan, tidak menunjuk siapa paling berdosa. Ia bercerita tentang iman yang tumbuh di selah kegagalan, tentang sabar yang bukan pasrah tanpa daya, tentang tawakal yang tetap berjalan meski kaki gemetar. Jamaah mendengarkan, mereka yang rajin hadir tak pernah absen bukan karena takut dicatat, melainkan karena rindu pada ketenangan yang tak dijual di pasar dunia. Di negeri ini agama kerap dijadikan spanduk, dipasang tinggi namun lupa dipraktekkan. Kita mudah mengutip ayat namun sulit menahan amarah, cepat menyebut nama Tuhan namun lambat membela yang lemah. Ustadz Afif tidak menuding, ia hanya bertanya lembut, sudahkah iman kita membuat orang lain merasa aman? Pertanyaan itu jatuh ke dada jamaah seperti embun subuh, dingin namun menyegarkan. Pengajian ke-44 menjadi ruang evaluasi sosial bahwa korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi krisis iman. Bahwa kemiskinan bukan hanya soal ekonomi, tetapi kegagalan empati kolektif. Bahwa perpecahan bukan takdir, melainkan hasil dari ego yang tak mau mendengar. Namun tak satu pun kalimat mengandung vonis, tak ada kalian salah, yang ada kita belajar bersama. Inilah wajah agama yang meneduhkan kebangsaan, bukan agama yang marah, bukan agama yang pongah, tetapi agama yang memeluk luka dan mengajarkan sembuh. Jumat
itu doa-doa tidak melayang tanpa arah. Ia disematkan pada niat kerja, pada kejujuran usaha, pada kesabaran mendidik anak, pada keberanian menolak suap, pada ketulusan melayani. Karena doa tanpa kerja adalah harapan pincang dan kerja tanpa doa adalah kesombongan panjang. Haji Muhammad Yosutomo memahami itu, bahwa pengajian bukan sekadar rutinitas tetapi pengingat agar kekayaan tidak membutakan, jabatan tidak membungkam nurani, dan pengaruh tidak menjauhkan dari suara Tuhan. Forum Silaturahmi Husnul Khotimah bukan sekadar nama indah. Ia cita-cita kolektif bertemu dalam kebaikan, berpisah dalam doa, dan berharap akhir yang baik bagi siapapun tanpa kecuali. Tahun 2026 belum tahu siapa yang akan diuji, siapa yang akan ditinggikan, siapa yang akan direndahkan agar belajar rendah hati. Namun Jumat itu mengajarkan selama doa masih dirawat, selama nurani masih diajak bicara, selama agama tidak diperalat untuk membenci, harapan bangsa belum kehilangan cahaya. Pengajian ke-44 menjadi saksi bahwa perubahan besar selalu dimulai dari ruang yang kecil, yang jujur. Di Hotel Grand Senior di awal tahun, di hari Jumat, kita tidak berteriak mengubah dunia, kita hanya berjanji pada diri sendiri untuk menjadi manusia yang sedikit lebih baik dari kemarin. Dan barangkali itulah solusi paling sunyi namun paling nyata untuk bangsa yang lelah, memperbaiki diri tanpa merasa paling benar, mendoakan negeri tanpa merasa paling suci. Jumat ke-44 pun berlalu, namun doanya berjalan pulang bersama jamaah, menyusup ke rumah-rumah, ke kantor-kantor, ke pasar-pasar, ke ruang-ruang keputusan, menjadi pengingat bahwa awal tahun tidak selalu ditandai kembang api, kadang cukup dengan air mata yang jujur dan niat yang lurus. Amin, amin, ya robbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang kami hormati Bapak Pembina Forum Silaturahmi, Bapak Haji Muhammad Yosutomo, yang kita doakan semoga beliau selalu sehat. Yang kami hormati Bapak Ustadz Afif Zakaria MPD, yang alhamdulillah sudah berada di tengah kita. Yang kami hormati Ibu Ketua beserta semua pengurus Forum Silaturahmi Husnul Khotimah, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, ketua-ketua pengajian, dan para undangan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmatnya jualah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, keimanan, dan keislaman, sehingga kita dapat hadir di tempat yang mulia ini dalam acara pengajian Forum Silaturahmi Husnul Khotimah. Selamat dan serta salam juga kami yang kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, dan kepada para pengikut beliau sekalian hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang berbahagia,
Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka bersama dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Rumana dengan ayat At-Taubah surah 31, 32 dan 36 dan sari tilawah oleh Ibu Ade. Kepada Ibu berdua kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi ibu-ibu semua yang akan menyimak, saya ulangi bahwa surat At-Taubah ayat 32, 33 dan 36. Silakan. Wallahu Huwallazi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqq wa dinil haqq liyuzhirahu dini kullihi walau karihal musyrikun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami hormati yang pertama ayahanda yang berada di baris depan, ayahanda kita ini insya Allah nanti yang akan menjadi bentengnya bunda-bunda sekalian. Kalau nanti bunda-bunda sekalian ini mau ditanya tentang sholatnya, maka yang pertama ditanya adalah ayahanda. Maka kita doakan ayahanda semuanya ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di pundaknya semuanya ditanggung, di dalam kepalanya semuanya dipikirkan. Harga gas dipikir. Kalau bapak-bapak, harga gas dipikir, harga bensin dipikir, bahkan ijazahnya Pak Jokowi itu juga dipikir. Semua ada di kepalanya. Cucu mau masuk sekolah dipikir, cucu mau masuk kuliah dipikir,
dan di pundaknya ada tanggung jawab untuk anak dan istrinya, mulai dari sepatunya sampai kerudungnya, ya. Bahkan nanti ketika di hari kiamat, ternyata bapak-bapak pula yang pertama ditanya tentang amalan istri dan anak-anaknya. Sehingga ringan beban tanggung jawabnya ayahanda-ayahanda yang ada di depan kita. Makanya kalau ayahanda ini biasanya kalau lagi makan itu kalau dilihatin itu kok kayak kasihan gitu. Coba perhatikan, laki-laki kalau pas lagi makan itu hawanya itu kok kayak kasihan gitu. Tapi kalau perempuan lagi makan itu dilihat itu kok kayaknya menyenangkan gitu. Yang mendominasi ruangan ini bunda-bunda yang cantik jelita, yang katanya manusia ras terkuat di muka bumi, yang kalau ngeser ke kanan berarti belok ini, gitu ya. Bunda-bunda semuanya yang cantik dan jelita ini adalah penentu ketenangan dalam kehidupan rumah tangga, bahkan menjadi tiangnya negara. An-nisa'u imadul bilad. Perempuan itu adalah penyangga tatanan negara. Kalau di rumah itu lengkap, gasnya ada, kulkasnya lauk pauk penuh, beras ada, rekening nolnya masih berderet. Walaupun depannya satu, yang penting nolnya masih berderet, berarti masih. Tapi kalau sudah nolnya di depan, nah itu yang jadi masalah. Tapi kalau bunda-bundanya di rumah itu ngomel aja, tenang gak kira-kira rumah? Nah. Tapi kalau seandainya gas habis, beras habis, uang menipis, kulkas kosong, tapi bunda-bundanya tenang saja, maka rumah tangganya juga tenang saja. Maka penentu ketenangan dalam rumah tangga itu bukan bapak-bapak, tapi ibu-ibu. Itu ya. Kakinya diluruskan. Oh, enggak bisa. Kalau tangannya goyang ke atas masih lancar, kakinya ditekuk diluruskan masih nyaman, berarti asam uratnya normal. Kita ucapkan alhamdulillah. Kita diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hujan sehatnya yang datang separuh kali ini. Kalinya begitu saya masih sudah sembuh. Saya tadi mau salah belok. Saya mikirnya itu adalah di musola yang di bawah. Karena biasanya kalau ada kegiatan di sini, kalau musolanya kan di bawah, Tapi ternyata salah. Tidak sama security, bisa mau ada yang perlu saya bantu? Tidak, saya mau cari tempat langsung di bawah. Oh salah. Oh, ternyata di ruangan yang lebih luar biasa. Akan sholawat yang kalau kita baca, insya Allah hati kita menjadi hati yang sehat. Pandangan kita menjadi tenang. Segala penyakit di badan kita insya Allah hilang. Sholawat apa? Tibbil qulub. Sama-sama kita baca.
رزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Terima kasih.